Baik, di sini ada dari Renata Alkarim. Boleh dibacakan jawabannya? Cara menentukan teks deskripsi adalah satu, menentukan topik atau pokok pembicaraan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Maulia Faras. Silahkan dibacakan jawabannya. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, isi teks deskripsi. Ya, terima kasih. Yang ketiga ini ada dari Maisyaro Habibah. Silahkan dibaca jawabannya. Yang pertama menentukan topik atau pokok pembicaraan, yang kedua menentukan tujuan penulisan, dan yang ketiga mengumpulkan informasi atau bahan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada dari Nadia Lutfia. Silahkan dibacakan jawabannya. Menentukan topik atau pokok pembicaraan, 2 menentukan tujuan penulisan, 3 mengumpulkan informasi atau bahan, 4 membuat kerangka tulisan, 5 mengembangkan kerangka kehalaman. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ini Ibu sudah baca. Selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya. Yaitu di sini ada kegiatan 1. Ibu minta beberapa siswa untuk membacakan teks deskripsinya. Ibu akan menunjuk bisa dari Novita Sari. Tolong dibacakan paragraf pertama. Novita Sari. Salah menilaiku, jangan. Belum di itu deh. Mikrofonnya belum diaktifin. Novita Sari, mic-nya belum diaktifin. Nah, Kamu silakan kamu ya. dibacakan lagi. Siapa itu? Mana deh? Ya sudah deh, ganti. Mana ini Mbak Novitanya? Kalau tidak ada ya sudah Ibu ganti aja. Maulia Faras Cantika. Tolong dibacakan paragraf pertamanya. Sejarah Candi Borobudur. Megahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia di masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari api sejarah kita, sepatutnya kita tahu bagaimana Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga kini. Berikut ini merupakan sejarah singkat Candi Borobudur yang megah tersebut. Ya, terima kasih. Oke, untuk paragraf kedua, Ibu minta ini Gayatri untuk membacakan paragraf keduanya. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu wilayah Magelang saat ini dikuasai oleh dinasti Syailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh
seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Oke, terima kasih. Oke, yang selanjutnya untuk paragraf ketiga, Ibu minta ini deh Mbak Putri Dia. Silakan untuk membaca paragraf ketiganya. Nama Borobudur sendiri berarti vihara Buddha Ur, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit. Itulah sejarah singkat Candi Borobudur sebelum membangunnya. Namun setelah Borobudur juga menjadi saksi bagi sejarah Indonesia lainnya, karena pada masa itu agama Buddha menjadi mayoritas agama di tanah Jawa. Maka Candi Borobudur pun tak lepas dari kegiatan keagamaan. Candi Borobudur menjadi pusat kegiatan keagamaan terbesar baik di tanah air maupun dari berbagai kerajaan di sekitar Nusantara. Namun lambat laun perkembangan Islam pun masuk ke Nusantara. Baik, terima kasih Mbak Putri. Ya, yang selanjutnya, paragraf keempat, Ibu minta Mbak Aisyah Khairunisa. Mbak Aisyah Khairunisa ada? Ada. Ya udah ganti aja. Akila Tarisa. Ada? Ada. Dibaca paragraf keempatnya. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah agama Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terlupakan serta beberapa kali Borobudur semakin terlupakan saat terjadi letusan gunung yang mengakibatkannya terkubur vulkanik. Terima kasih Mbak Atila. Yang terakhir nih, paragraf terakhir. Faris Berlian Purnama ada? Faris Berlian Purnama. Hingga pada akhir ditemukan pemugaran serta berbagai usaha rekonstruksi candi yang dimulai sejak saat penjajahan Inggris dan juga Belanda. Pemugaran semenjak Indonesia merdeka pun terhitung dalam sejarah singkat. Candi Borobudur baik dari usaha dalam negeri hingga dari berbagai belahan dunia. Meskipun kini Candi Borobudur tidak lagi masuk dalam 7 keajaiban dunia, namun Borobudur tetap masuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Setelah restorasi panjang terhadap candi Buddha terbesar di dunia ini, Borobudur juga termasuk dalam daftar memori dunia, diusulkan bersama cerita Panji, gerakan non-blok, dan tsunami Aceh. Baik, terima kasih semuanya yang telah mau membacakan teks ini, baik cerita
teks deskripsi ini yaitu tentang sejarah Candi Borobudur. Nah, sekarang kita lanjut kegiatan yang kedua, yaitu buatlah teks deskripsi tentang makanan favorit kalian dengan hal-hal yang harus kalian perhatikan sebagai berikut. Identifikasi. Nah, di sini ada ide pokok, deskripsi bagian, ide pokok, simpulan. Nah, di sini jadi dalam satu anggota kelompok nanti ada 6 orang atau lebih. Nanti kalian diskusikan tentang makanan favorit kalian yang di dalamnya ada ide pokok. Contohnya nih, misalkan ide pokoknya nasi goreng. Nah, ide pokok nasi goreng adalah sebuah hidangan nasi yang telah digoreng dalam sebuah wajan atau penggorengan. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Misalkan, biasanya nasi goreng ini dicampur dengan bahan-bahan lainnya, seperti telur, sayur-sayuran, makanan laut, ada sosisnya, ada kornetnya, ada ayam, ada daging, dan lain-lain. Nah, begitu seterusnya, sampai kesimpulan. Nah, yang kesimpulan nih contohnya, nasi goreng biasanya dibuat dengan bahan-bahan yang tersisa dari hidangan lainnya yang berujung pada ragam yang tak terbatas. Nasi goreng juga bisa menjadi penopang ekonomi karena nasi goreng ini sama dengan karena menjadi penopang ekonomi, hal yang sama juga terjadi pada mie goreng, ya gitu kan ya. Nah, nanti kalian berdiskusi bersama anggota kelompok masing-masing di fitur breakout room. Waktu kalian hanya 10 menit, lalu pilihlah salah satu temanmu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada fitur breakout room-nya nggak, Mbak? Fitur breakout room Di bawah. di bawah. Biasanya antara report, reaction gitu. Di more ini tadi. Nggak ada sih. Coba ini ke partisipan, jadikan Ibu host coba. Ibu cek. Harusnya ada sih. Oke. Wah. Nggak ada ya. Sebentar. Bu Hermi. Bentar ya. Soalnya nih akunnya barusan dibeli, baru dites hari ini. Harusnya sih ada breakout room-nya. Bentar ya. Iya, seharusnya breakout room-nya ada. Bentar ya. Anak-anak boleh sambil di ini aja kali ya. Dibuat masing-masing dulu. Sambil Bu Hermi coba cari solusinya. Baik, Bu. Dibuat masing-masing aja dulu ya.
Fasilitasnya ada kok. Cari di settingan mana ya? Nggak ada settingannya. Yang pasti sih memang nggak ada co-hostnya, Mbak. Makanya tadi Bu Hermi agak bingung nih. Nggak dibalas lagi. Ya udah nggak apa-apa Mbak Ika. Diminta buat individu aja ngerjainnya. Iya nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Jadi ini tugasnya individu ya, tidak jadi kelompok. Silahkan memilih teksnya, yaitu tentang makanan favorit kalian. Lalu nanti ada ide pokoknya, deskripsi bagian, simpulan. Itu saja. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Sudah dibalas Mbak Ika, lagi dicek sama operatornya. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya udah terlanjur. Ini kan sebenarnya sih kalau dilihat dari waktunya sebenarnya masih cukup aja. Tapi nggak apa-apa, nanti dikerjain sendiri juga nggak apa-apa. Kira-kira itu dalam rangka itu
Duanya punya himpunan N adalah kumpulan siswa kelas yang tinggi badannya lebih dari 150 cm setiap anggotanya. Kamu berapa? Ibu berapa? Saya anak saya. Kalau dua itu memiliki hubungan yang
Yang sudah menyelesaikan tugasnya boleh mengklik icon raise hand-nya ya, yang sudah. Sekumpulan wanita cantik itu masuk hubungan apa? Hubungan wanita cantik masuk apa alasannya? Hubungan wanita cantik. Ini mau jawab. Bisa kumpulan, bisa kelompok, bisa berhubungan. Ya. Kelompok atau kumpulan pria-pria tampan. Merupakan hubungan atau? Baik, waktunya sudah habis. Silahkan yang sudah menyelesaikan langsung aja dinyalakan mikrofonnya dan langsung dibacakan hasil tugasnya. Ya, silahkan itu Mbak Nadia, boleh kalau udah selesai. Udah. Ya, langsung aja dibacakan. Nasi kuning. Nasi kuning adalah makanan khas Indonesia. Nasi kuning ini bisa ditambahkan beberapa lauk pendamping, misalnya ayam, telur, sayur, sambal, dan lainnya. Memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih biasa. Nasi kuning biasa disajikan dengan bermacam khas di Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya yang sudah selesai, ayo langsung aja dibacakan. Atau Ibu tunjuk nih. Ya. Siapa ini? Namanya siapa ini? Mana? Sabrina. Oke, silakan. Sesuatu yang sulit karena selain enak membuat mie instan juga hanya perlu merebus mie instan tidak terlalu jadi aku terlalu boleh makan mie boleh beberapa kali dalam seminggu. Sudah? Oke, terima kasih Sabrina Nuriza. Selanjutnya siapa lagi? Baru 2 orang nih.
Ayo yang sudah. Ini nih, yang Dian Puspita ini sudah belum? Himpunan itu juga ada penyajian. Ada 3 cara. Yang pertama, mengumumkan keanggotaannya, sifat keanggotaannya. Yang kedua, dengan lokasi membentuk himpunan. Yang ketiga, dengan menyiapkan misalnya. Contohnya gimana? Buahnya pembentukan N, anggotanya adalah siswa kelas 7B yang usianya lebih dari 100. Ini kalau suara itu terputus-putus, kemungkinan ini mana? Semuanya juga itu atau masih satu? Ya, yang putus-putus itu terkendala. Oke, terima kasih untuk Mbak Nadia Lutfia dan Sabrina Nuriza. Kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke latihan D. Di sini ada latihan. Nanti kalian buatlah sebuah teks deskripsi tentang ukuran, lokasi, tipe kota, atau desa yang kalian pilih. Nanti sebutkan juga hal-hal yang menjadi ciri khas. Uraikan juga perasaanmu terhadap tempat tinggalmu. Contohnya, tempat wisata yang ada di daerahmu. Tempat wisata di daerah Kota Bontang, misalkan ada pantai, laut, dan lain-lain. Dan jangan lupa kalian memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pastikan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, boleh ketik di mikroskop Word atau bisa tulis di kertas. Format penulisannya seperti yang ada di layar kalian masing-masing. Ini untuk yang membuatnya di mikroskop Word seperti ini format penulisannya. Untuk nanti yang di kertas kalian bisa sebaik mungkin. Nah, untuk terakhir pengumpulannya ini Senin depan ya, Senin depan berarti itu tanggal tanggal 6 September, 6 Mbak. September ya. 6 September. Nah, untuk kelas 7E hari Kamis sampai Senin, untuk 7F hari Jumat sampai hari Senin. Nah, mengerjakannya ini mulai hari Kamis, dikumpulnya Senin depan. Seperti biasa, deadline pengumpulannya pukul sampai jam 10 WITA atau 10 malam. Ini ada teman kalian yang mau share hasil tugasnya. Ada yang ya, silakan yang mau men-share hasil tugasnya. Sebentar, Kak. Ya, baik.
Kalau misalkan dia Apriani mau masuk, Saya nggak bisa share screen, Kak. Ya, tidak apa-apa, dibacakan aja. Mbak Ika di stop share dulu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Saya baru bisa. Ya, silakan. Coba Mbak Gayatri di share lagi, Mbak. lingkungan belahan asli. Bisa Mbak Gayatri? Onigiri itu nama makanan yang berasal dari Jepang. Makanan Mbak ini Gayatri merupakan bisa nyalakan kameranya? Oke, good job. onigiri adalah makanan yang berasal dari Jepang. Makanan ini berupa nasi yang dipadatkan sewaktu masih hangat sehingga berbentuk pizza, bulat atau seperti karung beras. Dikenal juga dengan nama lain omusubi. Istilah kabarnya dulu digunakan kalangan wanita di istana kaisar untuk menyebut onigiri. Onigiri ini dimakan menggunakan sumpit. Nasi yang digunakan untuk membuat onigiri sebaiknya beras yang memiliki kadar kanji tinggi seperti beras Jepang Oriza Sakita, ST, Japonica, dari beras digunakan di negara Tenggara. Dari beras Oriza Sakita. Nasi yang mudah dibentuk menjadi onigiri, lalu di dalam nasi Jepang ini berisi atau daging ikan tuna. Setelah itu, nasi kepal ini dibungkus menggunakan nori atau bekas laut. Di Jepang, onigiri merupakan bekal makan siang sewaktu piknik atau di perjalanan. Nasi pada bento sering berupa onigiri, walaupun banyak sekali orang Jepang yang membeli onigiri produksi pabrik dijual di toko swalayan yang buka 24 jam. Onigiri merupakan makanan yang dibuat sendiri di rumah yang cara pembuatannya diwariskan secara turun-temurun. Cara membuat onigiri yang mudah dan bahan-bahannya yang sedikit membuat sukainya. Rasanya Baik, terima kasih Mbak Gayatri. Oke, kita lanjut ke tadi kan sudah ya latihan, jangan lupa ya latihannya nanti, Ibu ingatkan lagi. Untuk Senin depan, dikumpulkannya Senin depan, tapi mulai mengerjakannya hari Kamis. Nanti dikumpulkannya tetap ke Ibu Hermi, tetap ya. Nah, kita masuk ke bagian refleksi. Yang pertama, bagian mana yang sudah kalian pahami? Yang kedua, bagian mana yang belum dipahami? Yang ketiga, apa yang dilakukan sebelum menyajikan teks deskripsi? Boleh ditulis jawabannya di kolom chat. Ibu tunggu. Lingkungan B adalah lingkungan penekannya
di Indonesia. Boleh. Iya boleh, karena kan orang Indonesia kan. Oke, ini sudah ada dari teman kalian. Dari Mbak Maisyaro, silakan dibacakan jawabannya. Boleh. Silakan Mbak Maisyaro. Tumbuhan, boleh. Berarti Ada Mbak Maisyaro-nya? himpunan namanya. Oke, kalau tidak ada ganti aja. Nanti muncul dari Maulia Faras. Silakan dibacakan jawabannya. Yang pertama 1, yang kedua tidak. Terima kasih Mbak Maulia. Oh, yang Mbak Maisyaro belum sempat selesai. Oke, tidak apa-apa. Dari Nadia Lutfia, silakan dibacakan. Satu, sudah paham semua. Dua, Suaranya Mbak Nadia itu belum diaktifkan, hampir termute tuh. satu, sudah paham semua. Dua, tidak ada. Tiga, menentukan topik atau pokok pembicaraan. Menentukan tujuan penulisan. Mengumpulkan informasi. Dua, kekahangan. Atau merah ini kan. Oke. Alhamdulillah ya, sudah paham semua. Oke. Terima kasih untuk Mbak Nadia Lutfia. Ini lengkap sekali. Baiklah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, yang tadi yang belum selesai menuliskan jawabannya, apakah sudah selesai untuk Mbak Maisyaro? Boleh nih dibacakan kalau sudah selesai. Abian tolong dimatiin ya kalau ada yang tidak dari bulan ya juga. Mbak Maisyaro, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Maka dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena itu kan berbicara satu ya dimulai oleh kalau dua ini bicara sama. Karena semua sistem karena semua himpunan A merupakan anggota kelas 7. Benar? Iya, itu benar. Nah, selanjutnya di penguatan. Di sini dia menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Untuk dapat menyajikan sebuah teks deskripsi, diperlukan beberapa pengetahuan dalam hal teks deskripsi. Di sini ada beberapa pengetahuan dalam menyajikan teks deskripsi secara lisan
antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada materi. Nah, dalam teks deskripsi, materi ini bisa berupa gambaran, objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. Contohnya, sekolah, rumah, guruku misalkan, atau teman saya, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, pola pengembangan. Pola pengembangan di sini maksudnya adalah pola pengembangan paragraf dengan objek berupa ruang atau speech. Jadi pola pengembangan dalam teks deskripsi ini adalah pendeskripsian sesuatu yang mengenai suatu ruangan atau speech. Nah, yang ketiga ada bahasa. Kalian harus menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar teks deskripsi yang kalian sampaikan itu mudah dipahami. Dengan demikian, pendengar atau kita yang mendengarkan ini seolah-olah merasakan apa yang kalian sampaikan. Yang keempat, ada aspek-aspek berbicara. Dalam aspek berbicara, kita harus memperhatikan vokal, intonasi, dan artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan teks deskripsi. Nah, selain itu, kalian juga bisa menggunakan mimik atau gestur. Mimik di sini maksudnya peniruan gerak-gerik anggota badan atau raut muka. Nah, yang gestur ini adalah gerak anggota tubuh. Jadi mimik dan gestur agak sedikit berbeda. Jadi kalian menggunakan mimik dan gestur yang mendukung isi teks deskripsi. Selanjutnya, nah yang ini ada beberapa langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang tadi slide sebelumnya ini langkah-langkah menyajikan teks deskripsi secara lisan. Nah, yang kedua ini langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi antara lain sebagai berikut. Nah, jadi berbeda. Yang slide sebelumnya ini menyajikan teksnya, yang kedua ini langkah-langkah dalam menulis teksnya. Nah, yang pertama menentukan tema. Menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Misalkan temanya yang seperti sebelumnya tadi, kayak sekolah atau rumah dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada menyusun kerangka. Menyusun kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga ada menyusun data-data dari subjek yang ditulis. Data yang dicari bisa dengan cara diamati dengan subjek yang akan kita deskripsikan. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks tanggapan deskripsi, paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, bagian 3, dan paragraf penutup. Lalu yang kelima, susunlah objek atau suasana yang kalian deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang bisa merangsang panca indera. Misalkan merangsang panca indera ini seperti mata, mulut, dan lain-lainnya. Pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kita deskripsikan. Mungkin sampai sini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Kalaupun tidak ada, saya akan mengakhiri pertemuan kita. Ditutup aja Mbak Ika. Salam. Kita belum salam deh.
Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar jangan beranjak pergi dulu ya, Nak ya. Ada beberapa informasi yang mau Bu Herni sampaikan. Mbak Ika boleh stop record dulu? Bisa nggak? Oh ya, bisa.